Oke, kita mulai saja. Kemudian Bapak akan baru juga mau mulai. Jessica udah join. Bentar ya. Udah direkam. Kalau kalian kurang jelas di presentasi Bapak, boleh download si filenya di Google Classroom ya. Kalau yang soal. Oke. Bapak pindahin dulu ke atas. Yang pertama kita bahas dulu soal. Nah, di sini ya. Soal uji komnya hampir mirip dengan yang ini yang asli ya. Soal uji kom yang asli ini mirip dengan soal uji kom yang kemarin kita latihan selama 3 minggu itu yang per sesi ya. Cuma bedanya ini pakai kop surat biar lebih ini ya, lebih resmi gitu. Kemudian untuk topologinya Bapak perbesar biar lebih ini ya. Yes. Cukup lah ya. Kemudian di sini untuk topologinya sama dengan soal yang kemarin, nggak ada perubahan. Yang pertama kalian menggunakan handphone atau USB di rumah kalian, kemudian di DHCP client ke router 1. Kemudian di router 1 ini kalian menggunakan VMnet 2 dan VMnet 3, tidak menggunakan VMnet 1 ya. Kan biasanya VMnet 1, VMnet 2 seperti itu. Nah, di sini menggunakan VMnet 2 dan VMnet 3. Usahakan sama dengan soal. Kemudian di VMnet 2 kalian menggunakan IP 192.168 absen kalian .0/24. Kemudian untuk VMnet 3 yang nanti akan terhubung dengan router 2 menggunakan IP 20.20 absen .0/30. Nanti kita bahas konfigurasi di lab 1 itu apa aja nanti di bawah ya. Kemudian untuk router 2 di sini artinya kalian harus membuat 2 router mesin di VMware ya, atau virtual mesin gitu. Bikin 2 secara bersamaan. Cuman bedanya untuk router 2 kalian asalnya menggunakan, bentar ada yang join lagi nih. Siapa nih? Oh, ini ada. Bentar ya, ada yang join soalnya. Oke. Asalnya kalian di router 1 menggunakan VMnet 2 sama VMnet 3. Kalau di router 2 kalian menggunakan VMnet 3 dan VMnet 4. Harus sesuai dengan soal juga. Nah, kenapa di sini menggunakan sama masing-masing VMnet 3 gitu ya. Ini siapa lagi yang join? Bentar ya. Kayaknya ada yang join lagi. Untuk diulang ya. Nah, untuk VMnet 3 di router 2 kalian menggunakan IP yang sama dan terhubung dengan router 1. Nah, itu menggunakan sama 20.20 absen.0/30. Nah, ini contoh ya. Kalau kalian di router 1 mengkonfigurasi VMnet 3-nya contoh 20.20 misal absen 37 misal ya. 20.20.37.1 di router 1. Nah, untuk router yang kedua kalian jangan menggunakan titik 1 tapi menggunakan 37.2 misalnya atau 3, pokoknya dibedain seperti itu. Kecuali untuk di default gateway-nya ya, IP root-nya kalian menggunakan IP dari VMnet 3 yang di sini. Jadi kalau misalkan nanti konfigurasi IP root kalian menggunakan 20.20.37.1 yang di sini gitu ya. Tapi untuk IP VMnet 3-nya sendiri biar terhubung dengan VMnet 3 yang di router 1, kalian menggunakan absen 37.2 misalkan dibedain. Kalau ini IP root gateway-nya adalah menggunakan IP dari ini. Kenapa? Karena kalian tidak mengkonfigurasi DHCP client langsung ke ISP. Jadi menggunakan IP root gateway-nya dari VMnet 3 yang di router 1 seperti itu. Pokoknya dibaca aja soalnya. Kalau kalian mau bertanya, bilang dari sekarang gitu ya. Kemudian di VMnet 4 kalian menggunakan IP 172.16 absen 0/25 ya. Jadi nanti disesuaikan aja untuk IP-nya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk konfigurasi lab 1 berarti keseluruhan ya. Nah, yang pertama ada Internet Gateway. Internet Gateway tutorialnya ada di YouTube Bapak. Saja kalau misalnya kurang paham. Oke, ada yang join lagi bentar ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya IP header 1 atau bridge. Nah, bridge-nya ada DHCP client seperti biasa. Kalian konfigurasi Internet Gateway kayak gimana gitu ya. Nanti konfigurasi DHCP client di lab 1.
Kemudian DCP pool menggunakan 2 sampai 100. Nah, ini juga jadi aturan ya. Jangan sampai kalian menggunakan default. Kalau default slash 2 berapa tadi? Slash 24 berarti 255. Jadi 255-nya ganti menjadi 100 seperti itu. Kemudian yang keempat ada buat role filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien ke internet tetapi akses seperti telnet atau FTP akan terblokir. Ini satu nilai ya. Jadi ketika kalian nanti buat role ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa menyatukan dari dua role ini. Yang kemarin Bapak praktekkan itu dua role, atau menggunakan dua role juga. Yang satu role-nya untuk akses HTTP, kemudian yang role keduanya adalah yang blok FTP atau telnet. Seperti itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima ada blok situs Tokopedia. Nah, yang kemarin yang jadi PR. Bahwa bilang ketika kalian Tokopedia ini bitnya jalan, tapi pas di aslinya itu gagal, itu akan menjadi bukan pengurangan nilai ya, jadi nggak akan 100. Nah, gimana supaya 100? Kemarin Bapak udah menemukan caranya seperti ini ya. Kalian kan di role IP firewall filter role-nya yang pertama adalah akses HTTP dulu bikin, kemudian FTP, kemudian yang ketiga kan Tokopedia. Nah, sekarang kalian akses ini dulu aja berurutan sesuai soal. Bikin seperti biasa ini dulu akses HTTPS atau HTTP, kemudian blok FTP atau telnetnya, kemudian buat rule juga seperti biasa di layer 7 protokol ya, di layer 7 protokol ya, kemudian baru buat di filter rule. Nah, otomatis dia yang Tokopedia blok situs ini akan menjadi rule ketiga, kebetulan kan 1, 2, 3. Nah, ketika si rule yang tokopedia.com ini kalian sudah buat, udah di apply gitu ya, kalian taruh atau tarik si role yang Tokopedia ini tarik ke atas atau urutan pertama sebelum HTTP dan HTTPS ya. Jadi urutannya nanti kalau udah jadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kalian hasilnya setelah dibuat role dari tokopedia.com ini, kemudian kalian tarik ke atas sebelum HTTP dan HTTPS. Artinya jadi yang blok situs Tokopedia ini adalah urutan role pertama, HTTPS urutan kedua, dan terakhir FTP atau telnet akan menjadi urutan ketiga seperti itu. Insya Allah berhasil. Tapi kalau gagal langsung chat Bapak lagi aja. Lanjut yang keenam, buat firewall agar IP 2-50 ini tidak dapat ping ke router. Nah, ini sebagai tips aja. Kan awalnya kalian dikasih tugas untuk DHCP server ya, DHCP pool ini. Nah, ketika kalian mau mengetes dari 2-50 ini IP-nya nggak bisa ping ke router, kalian ubah si VMnet 2-nya menjadi statik dulu. Di antara 2-50 terserah aja pilih. Pokoknya di tesnya kurang lebih 1 bitnya jalan, kalau yang ini ya. Terus yang kedua kalian ubah menjadi statik dan gagal. Tapi ketika kalian rubah menjadi DHCP, otomatis dia dapat DHCP listnya titik 100, otomatis dia di luar ini harusnya TTL atau berhasil, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah lakukan blok setiap konten yang mengandung kata download. Nah, ini udah yang jelas juga kemarin, pokoknya hal-hal yang mengandung kata download harus bisa diblokir. Tutorialnya lengkap ada di YouTube Bapak. Judulnya konfigurasi firewall. Nah, untuk download ini kemarin udah dipraktekkan. Jadi kalau kalian misalkan ketik kata download, bentar, ada yang join lagi. Kita lanjut. Nah, ketika kalian mengetikkan kata download di search atau URL dari browser kalian, kemudian muncul di timeline Google, itu belum tentu gagal ya. Karena kebuka, jadi anggapannya gagal, bukan. Tapi ketika kalian klik timelinenya atau linknya, atau misalkan blognya, kalian klik, dan gagal, kemudian bitnya kalian juga gerak, itu artinya kalian berhasil. Tapi kalau muncul timeline Google, itu belum tentu berhasil, belum tentu gagal juga. Kemudian yang ke-8 ada buat firewall yang memblokir akses internet dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Artinya ketika waktu dari routernya sudah menunjukkan jam 7 malam atau sampai jam 7 pagi, pokoknya di antara waktu itu sudah menunjukkan waktu itu, harusnya si IP firewall NAT-nya otomatis berwarna merah. Nah, tapi ketika di luar jam 7 malam sampai jam 7 pagi, berarti dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Itu otomatis IP firewall NAT-nya masih berwarna hitam atau alias connect gitu ya. Nah, kalian jangan terpaku dari waktu akses ini pada ininya otomatis dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, kalian konfigurasi jam 6 sore
baru diaktifin, dikonfigurasi, nunggu jam 7 malam teh gitu. Nggak usah. Ya ini mah cuma soal saja. Jadi intinya kalian gimana caranya ketika durasi misal selama 1 menit ketika kalian udah beres konfigurasi dari poin 8 ini beres konfigurasi, tunggu 8 menit, kalian diam aja, tungguin waktu apa namanya? Waktu ininya udah menunjukkan lewat dari rule yang kalian buat. Nanti IP forwardnya otomatis berwarna merah, itu dianggap berhasil. Tapi kalau misalkan kalian konfigurasi di sini langsung di apply oke langsung warna merah, itu Bapak kasih nilai nggak full ya. Karena apa? Karena nggak kelihatan apakah otomatis atau tidak si akses internetnya aktif atau tidaknya. Jadi minimal 1 menit kalian tungguin aja gitu ya. Nanti kelihatan di winboxnya apakah langsung merah atau tetap hitam nah gitu. Lanjut nomor 9, poin terakhir di konfigurasi lab 1 adalah membuat login. Nah, login di sini artinya apa? Jadi semua aktivitas yang ada di apa namanya? Di firewall di router alias di winboxnya selalu tercatat. Kemarin Bapak udah praktekkan ada menu log di winbox itu ketika kalian klik nge-freeze atau gerak gitu ya. Kalau gerak cepat gitu. Berarti semuanya akses internet akses ke routernya tercatat. Tapi kalau nge-freeze alias diem artinya gagal. Kemudian bitnya juga dilihat kalau yang konfigurasinya benar, ketika kalian apply OK, dibuat rule-nya langsung otomatis gerak gitu, langsung otomatis karena apa? Karena tercatat di router seperti itu. Tapi kalau misalnya masih nol, kemungkinan ada yang gagal atau belum benar gitu ya si konfigurasinya. Nah, itu untuk konfigurasi lab 1. Ini kumpulan dari jobset 1, 2, 3, 4 ya, internet gateway dan firewall. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi lab kedua. Ya, IP address-nya sesuai topologi yang tadi ya. Kalau kalian menggunakan 20.20.37.1, berarti kalian di sini menggunakan 20.20.37.2 atau 3 terserah lah, pokoknya dibedain aja. Kemudian DCP pool-nya di sini sesuai soal juga pakai kelas B 2 sampai 100 juga sama NTP yes. Nah, NTP yes-nya maksudnya apa? NTP yes ini adalah ketika waktu yang router alias winbox-nya ketika kalian klik menu sistem kemudian pilih menu clock nanti harus sama waktunya ketika yang waktu asli sekarang ya, nanti dilihatin waktu sekarangnya berapa kemudian waktu di winbox-nya atau di routernya berapa, harus otomatis sama. Nah, ingat kalian jangan sekali-kali merubah waktu itu secara manual. Jadi pada nggak sama kalian rubah manual disamain kayak jam biasa aja ngatur jam kayak gitu, jangan. Karena ketika kalian nanti buka kembali kedua kalinya akan error. Walaupun si zona waktunya udah di Asia, konfigurasinya udah sama mungkin dari Bapak juga, tapi kalian masih gagal aja karena itu dari kalian nyeting manualnya. Jadi jangan ya, jangan sekali-kali. Kemudian untuk NTP server Indonesianya kalian usahakan di kopas ya, jangan diketik manual karena kadang-kadang gagal, kadang berhasil juga. Tapi kalau kalian mau berhasil di kopas saja. Kemudian web proxy-nya yes, cache administratornya nama kalian, misal nama Bapak Irfan Herrera misalkan sekolahnya smkn1soreang.sca.id, kurang lebih seperti itu. Nah, cache administrator ini dianggap berhasil ketika apa? Ketika kalian ngeblok situs yang disuruh apa, ngeblok filenya apa, nanti muncul nama kalian. Nah, nama yang ini. Kalau muncul ID ini, email ini maaf ya, muncul email ini otomatis dianggap berhasil dari cache administratornya, seperti itu. Kalau misalkan munculnya for Biden error 404 kayak error nggak ada sinyal dan sebagainya itu pasti gagal. Tapi kalau munculnya email yang kalian ini itu dianggap berhasil. Kemudian yang ketujuh blok situs dari Linux Orid. Nah ya kalau tadi situsnya ada Tokopedia sekarang Linux harus keblok tapi ada lebihnya, kebloknya nanti muncul email yang tadi Bapak bilang. Kemudian yang kedelapan blok file, dua file ya. Yang pertama MP3, yang kedua MKV. Kemarin udah Bapak kasih yang kasih tahu juga yang ngeblok MP3 gimana, MKV gimana, di situs apa, atau caranya langsung kayak gimana, bebas. Tanya aja yang kemarin udah sempat praktek di sekolah. Kemudian yang ke-9 terakhir juga sama poin ke-9 ada redirect situs. Jadi ketika kalian ngeakses www.documentary.net, ketika diakses di enter ya, ketika diakses langsung dialihkan secara otomatis ke web bnsp.go.id secara otomatis ya, bukan kalian akses kemudian ya, intinya punya secara otomatis ketika akses ini akan dialihkan ke sini. Nah, itu konfigurasi lab kedua. Ini full dari proxy. Tutorialnya kebetulan belum ada di YouTube. Kalian akses aja Google Classroom. Di sana udah Bapak kasih modul lengkap ya.
walaupun tidak apa namanya, lengkap. Misalnya tidak lengkap tuh di job sheet-nya apa, tutorialnya apa. Karena di tutorial Bapak full semua. Belum ada di sini tapi udah Bapak kasih, nah itu buat tambahan aja, siapa tahu nanti dibutuhkan. Ini udah, konfigurasi lab 1 sudah, konfigurasi lab 2 sudah. Kemudian yang terakhir, nah tadi yang Bapak bilang, ada bedanya dengan soal yang kemarin Bapak kasih sama kalian. Ada nilai tambah. Di sini nilai tambahnya, bentar Bapak cek dulu. Oke. Untuk nilai tambahnya, di sini kalian menggunakan konfigurasi hotspot pada jaringan lab 2 alias yang kanan ya, yang IP kelas B, PMNet 4, agar setiap user yang akan akses internet harus login terlebih dahulu dengan ketentuan. Nah, nanti kita bahas. Nah, maksudnya harus login terlebih dahulu itu gimana? Kan nanti kalian ngetes ini nih, ngetes blok situs, blok file, kaca administrator, NTP dan sebagainya, akses ini. Nanti kan kalian pakai internet. Nah, kalau kalian mau nilai tambah, kalian munculin apa namanya, sistemnya itu ketika kalian mau akses internet harus login dulu menggunakan username dan password. Nah, tutorialnya kebetulan sudah ada di Google Classroom, namanya konfigurasi proxy. Sudah Bapak kasih di sana, tinggal kalian pelajari saja biar kalian punya nilai tambah. Kemudian login hotspotnya nama peserta .net. Nah, ya, maksudnya apa? Jadi ketika kalian akses internet yang tadi Bapak bilang, kalian menggunakan domain atau menggunakan URL atau menggunakan alamat bukan IP address. Karena defaultnya ini Pak yang apa namanya? URL dari login hotspot supaya akses internet ini pasti defaultnya adalah IP dari VMnet 4 defaultnya. Nah, kalian rubah menjadi nama kalian .net. Nah, tutorialnya sudah ada juga di konfigurasi proxy yang ada di Google Classroom. Nah, kemudian aturan untuk usernya ada dua. Nah, di sini nggak pakai satu akun, tapi dua akun ya. Akun yang pertama itu untuk guru, username-nya guru, kemudian password-nya guru juga, nama profilnya atau nama role-nya ya, guru juga. Nah, bandwidth-nya nggak usah diatur karena unlimited dari sesuai dengan ISP kalian, handphone atau misalkan ISP rumah kalian. Kemudian username akun yang kedua yaitu menggunakan nama siswa. Ya, username-nya siswa, password-nya siswa juga. Dengan nama profilnya juga sama, siswa juga. Nah, bandwidth-nya kalian batasi yaitu sekitar 256 kbps. Tutorialnya yang ini semua yang nilai tambah itu ada di konfigurasi proxy yang ada di Google Classroom yang dari Bapak. Nah, kemudian pengujian laporan. Pengujian laporan di sini ada 4 poin. Yang pertama, kalian videokan pengujian dari sisi klien, browser atau desktop, dan admin di Winbox. Jadi, pengujiannya itu ada dua. Yang pertama di Winbox-nya alias bit atau hit-nya jalan. Kemudian yang kedua dari rule asli, dari real aslinya ya. Jadi ketika kalian contoh blok situs Linux, Linux-nya udah hit-nya udah jalan atau bit-nya udah jalan. Kemudian kalian akses browser kalian atau desktop kalian, kemudian dibuka, gagal, nah itu udah berhasil. Jadi dua pengetesannya. Jadi ini satu nilai. Kalau salah satu berarti nilainya setengah seperti itu. Kalian tunjukin di video kalian. Pada lab 1 dan lab 2 dan login hotspot sesuai tugas di atas kalau ada gitu. Kemudian nah ini yang nomor 1 poin 1 seperti job sheet seperti biasa di videokan gitu. Kemudian yang kedua buat laporan pengerjaan dalam bentuk Word. Nah, bedanya kalau job sheet kan kalian hanya mengkonfigurasi lewat video saja. Sekarang kalian ada tambahan yaitu membuat laporan dalam bentuk Word. Bentuk atau format laporannya kayak gimana Pak? Seperti laporan prakerin kalian bab 4 yaitu langkah kerjanya saja. Atau mirip-mirip kayak modul yang dari Bapak kurang seperti itu. Jadi klik A untuk apa, kemudian tampilin gambarnya gitu ya. Kemudian video tutorial yang tadi yang nomor 1 konfigurasi dengan durasi maksimal hanya 120 menit. Kalau kalian berhasil, Bapak rasa 120 menit itu terlalu lama ya. Kalau yang cepat ya berarti kurang dari 1 jam juga bisa. Kemudian videonya tanpa editing atau pause, kemudian terlihat wajah. Yang ketiga disertai penjelasan. Kemudian yang ketiga, nah selain kalian membuat video, membuat forward word gitu ya, kalian juga membuat blog kalian. Tapi kalau kalian sudah membuat blog, berarti tinggal upload atau kalian tinggal embedkan ke blog kalian masing-masing dari file laporan ini, yang Word ini. Jadi selain dibuat, kalian upload juga atau embed ke blog kalian pribadi masing-masing. Penjelasannya kenapa harus diupload atau diembed nanti akan Bapak jelaskan ketika kalian datang ke sekolah pas pengujian soal Gcom ya. Terakhir yang keempat adalah video disimpan untuk masing-masing, ini opsional saja. Pokoknya gimana caranya ketika kalian tes ke sekolah ada videonya atau ada wordnya atau ada tadi linknya.
Link blog dan menit pengujian harus, menit pengujian harus ditulis pada secari kertas. Kemarin yang datang ke sini udah Bapak bilang, ketika kalian tes nanti uji kom, kalian harusnya sudah dari rumah sudah mengetahui dari poin-poin yang tadi ya, poin penilaian yang ini nih. Dari konfigurasi lab 1, 2, sama nilai tambah kalau ada. Jadi tahu menit keberapa ketika misal pengujian DCP pool 192, 168, absen 02 sampai 100 mana menit keberapa? Kalian catat misal menit 3 misal. Menit ketiga terus kalian liatin menit ketiga tinggal di Tinggal di skip videonya, tampilin ke menit ketiga nanti oh ya udah. Nah, kalau kalian tidak menuliskan menit pengujiannya, otomatis kalian akan memperlambat pengujian siswa yang lain atau memperlambat juga tes kalian. Makanya kalau kalian mau cepat, satu, videonya udah ada, Word-nya sudah ada, link blognya sudah dibuat, kemudian pengujian kalian juga catat, biar kalian pas ke sekolah tinggal, mana pengujian A, menit keberapa, skip, gitu, biar cepatnya. Oke, ini untuk soal kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian soal uji komnya sendiri. Nah, tadi udah Bapak jelaskan soalnya. Kemudian yang kedua adalah penilaiannya apa aja. Sini juga kebetulan ada nama-nama kalian. Kemudian yang pertama untuk lab 1 ada beberapa poin yang akan Bapak nilai. Yang pertama ada DHCP pool yang tadi 2 sampai 100. Ada penilaiannya sendiri. Kemudian yang akses HTTP dan HTTPS tapi telnet dan HTTP terblokir itu dalam satu nilai, walaupun bikinnya 2 rule atau 1 rule atau berapa rule pun nilainya cuma 1. Kemudian blok Tokopedia-nya berhasil dari sisi bitnya, dari sisi aslinya juga berhasil. Kemudian blok IP 2 sampai 50, blok konten download, scheduler yang akses waktu secara otomatis minimal 1 menit langsung merah. Kemudian logingnya semua akses ke router tercatat, nggak nge-freeze gitu ya. Itu lab 1. Untuk lab 2 penilaiannya yang pertama ada DCP pool yang sama juga 2 sampai 100. Kemudian NTP server ya, NTP client juga. Waktu dari router sama asli kalian di laptop sama persis. Kemudian administrator ketika kalian ngeblok situs nanti muncul email kalian, blok situsnya Linux or ID, kemudian blok filenya MP3 dan MKV satu nilai, kemudian redirect ya dari situs documentary.net ke bnsp.goid. Kemudian fitur tambahannya yang tadi ketika kalian akses internet harus login terlebih dahulu, ini ada penilaiannya juga. Tapi kalau enggak juga berarti nggak usah nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kalian selain membawa konfigurasi video yang lab 1 sama lab 2 ini, kalian ingat membawa laporan dalam bentuk dalam bentuk Word ya. Word dokumen gitu. Kalian membawa juga file Word-nya, kemudian link blognya ketika kalian sudah beres laporan yang ada di Word, kalian upload atau embed ke blog kalian masing-masing, nanti sertakan juga link blognya apa. Nanti penilaiannya ada nilai akhir seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke Google Meet. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kalau ada yang mau bertanya silahkan di di chat aja, soalnya kalau langsung suaranya kurang jelas juga. Jadi kalau mau bertanya silahkan lewat fitur chatnya saja. Monggo ditunggu. Nanti teknis menjawabnya Bapak akan ngomong langsung. Tapi kalau yang mau bertanya silahkan lewat fitur chatnya aja, Bapak tunggu, monggo ditunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, bentar nih, koneksinya terputus.